Perjuangan tak sia-sia Delia. Penulis Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Rizal sudah selesai mandi dan sekarang ada di kamarnya. Delia tidak berani menoleh ketika mendengar pintu kamar Rizal terbuka. Juga ketika Rizal duduk di kursi tak jauh darinya. Dikumpulkannya keberaniannya, baru dia bisa berkata, "Bakminya, Mas Riz?" Tidak didengarnya jawaban. Dengan ragu-ragu, Delia menatap wajah Rizal. Dan dengan kaget, dilihatnya sang tuan besar tengah menatap novel wanita yang masih tergeletak di atas meja. "Maaf, aku tadi meminjamnya, belum minta izin," kata Delia terbata-bata. Delia menggigit bibirnya kuat-kuat. Baru sekali ini dia melihat Rizal marah dan marah kepadanya. Selama ini Rizal selalu baik, suka menolong, sering bergurau, dan kelihatannya tidak bisa marah. Kalau Rizal sampai marah, tentulah itu karena sudah betul-betul keterlaluan. Delia semakin dihimpit rasa bersalah. Dadanya sesak, tenggorokannya terasa seperti dijepit. Ditahannya air matanya, tapi tak dapat. Delia menoleh ke samping, pura-pura mengambil koran di bawah meja. Tapi begitu dia membelakangi Rizal, dengan cepat dihapusnya titik air yang menggantung di matanya. Semua itu diperhatikan Rizal dengan diam-diam. Perlahan rasa sesal menyapu hatinya. Tidak, sebenarnya dia tidak marah pada Delia. Ya Tuhan, bagaimana aku bisa marah kepadanya? Keluhnya dalam hati. Dia hanya ingin membalas mempermainkan Delia. Tapi sekarang, ketika dilihatnya wajah Delia yang murung dan dipenuhi rasa bersalah, mata yang menatapnya dengan takut-takut, Rizal jadi menyesal sendiri. Apalagi ketika melihat Delia mengusap air matanya dengan diam-diam. Mau rasanya dia memeluk Delia, menciuminya, mengatakan dengan tertawa bahwa dia tidak marah. Dan Delia tidak usah semenderita itu. Tetapi Rizal belum menjadi gila dengan melakukan angan-angannya. Diambilnya piring mie yang di atas meja, diulurkannya pada Delia. "Makanlah, nanti keburu dingin gak enak," katanya lunak. Delia diam sejenak sebelum menerima piring itu. "Mau minum?" tanyanya menawarkan. Rizal berpikir sejenak. "Mau. Yang panas saja, terserah kopi apa teh." Delia mengangguk dan pergi ke belakang dengan cepat. Rizal memandangnya. Dibiarkannya Delia berbuat sesuatu untuknya. Dia tahu, itu akan sedikit mengurangi rasa bersalah Delia. Tetapi, tak habis-habisnya dia heran melihat kelakuan Delia. Tak disangkanya gadis yang tak pernah patah itu, yang tidak pernah mau menyerah pada orang lain, bisa menangis hanya karena dia memasang wajah keruh. Semula disangkanya, menghadapi macan marah pun, Delia tidak akan gentar atau menangis ketakutan. Kadang-kadang lucu juga perangainya, pikir Rizal setengah geli. Tak lama, Delia kembali dengan membawa segelas kopi panas untuk Rizal dan air jeruk dingin untuk dirinya sendiri. "Film akhir pekannya apa, Del?" tanya Rizal ketika Delia meletakkan gelas kopi di dekatnya.
Apa ya? Lupa aku. Tapi film Jepang. Mau nonton? Mau? Sudah pernah nonton film Jepang? Kalau di bioskop belum. Bagus loh. Delia mengangguk. Rizal kesal melihat Delia tak bisa lagi tersenyum atau memperlihatkan wajah gembiranya seperti biasa. Diambilnya piring mie-nya dan dimakannya mie yang sudah hampir dingin itu lambat-lambat. Lampunya boleh kumatikan dia? Tanya Rizal ketika film Jepang itu sudah mulai diputar. Boleh saja, sahut Delia. Rizal mematikan lampu. Film Jepang itu sudah agak kuno tapi masih lumayan bagus untuk ditonton. Delia senang melihat wajah Natsuko, tokoh wanita dalam film itu. Mirip-mirip Rafika Duri. Percintaannya dengan Fujira berlangsung begitu lembut, menyentuh hati. Yang sangat menarik Delia adalah kesopanan mereka dalam bercinta. Jauh dari film-film barat yang selalu saja mengakhiri percintaannya di tempat tidur. Ceritanya sendiri sesungguhnya sederhana. Tentang seorang gadis desa yang mencari kerja di kota besar dan terantuk kesana kemari pada direktur dan bos-bos yang hanya tertarik pada kecantikannya. Yang meminta imbalan yang mahal untuk kerja yang akan diberikannya pada Natsuko. Ia mempertahankan kehormatannya dengan gigih. Berkali-kali didera putus asa dan patah semangat. Cerita berakhir dengan dijemputnya Natsuko oleh ayahnya yang datang dari desa bersama dengan Fujira. Kembalilah insan desa itu ke desa mereka, hidup damai dan bertanam sayur dan buah-buahan. Sudah tentu akhirnya Natsuko menikah dengan Fujira, yang kini sudah memiliki sebidang tanah yang cukup untuk menghidupi 7 turunan. Jam 12:30, film akhir pekan itu berakhir. Delia mematikan TV dan menyalakan lampu kembali. Rizal masih duduk melengut di kursinya. Dan ketika Delia memperhatikannya, oh lala, tuan besar itu ternyata sudah terbang bersama mimpinya ke Osaka untuk menemui Natsuko yang cantik barangkali. Kepalanya yang terletak di sandaran kursi menekuk, kelihatannya sangat tidak nyaman. Delia memandangnya dan berpikir Rizal pasti akan sakit leher bila bangun nanti. Perlahan-lahan, Delia menghampiri Rizal. Napas Rizal mengalir dengan teratur, tampak tenang sekali dalam tidurnya. Dengan hati-hati, supaya Rizal tidak terbangun, Delia membetulkan letak kepala Rizal dengan kedua belah tangannya. Tersentuh olehnya pipi Rizal dan sebagian rambutnya yang belum kering benar. Delia tidak segera melepaskan tangannya. Lama ditatapnya wajah yang pulas itu. Wajah yang selama ini dirindukannya, wajah yang selalu hadir dalam angan-angannya, wajah yang begitu dicintainya, sekarang berada amat dekat dengan dirinya. Berbagai perasaan bergalauan dalam dada Delia. Sedih, terharu namun juga bahagia. Delia sedih ingat bagaimana dia telah membuat Rizal marah dengan tingkahnya yang kekanak-kanakan. Terharu dan bahagia karena dapat menatap wajah yang tampan itu lama-lama, begitu dekat. Satu hal yang tak mungkin dilakukannya dalam keadaan biasa. Namun bersamaan dengan itu, perasaan sedih yang lain merayap di dasar hatinya. Karena dia tidak mempunyai hak apapun atas diri orang yang dicintai dengan seluruh hatinya. Delia tak dapat mengontrol perbuatannya lagi. Perasaan yang selama ini disekapnya rapat-rapat dalam hatinya, kini tumpah keluar tanpa dapat ditahannya lagi.
Tanpa menghiraukan pagar sopan santun dan moral yang selama ini menghentikan tingkah laku yang dianggapnya tidak patut, Delia menempelkan pipinya ke pipi Rizal. Lalu dengan rindu getar yang meluluhkan hatinya, Delia menyentuh bibir Rizal dengan bibirnya. Rizal memang sudah tertidur pulas sebelum film akhir pekan selesai. Dan sudah menjadi cirinya sejak kecil, dia tidak mudah terbangun kalau bukan oleh sesuatu yang luar biasa keras atau mengagetkannya. Dia terbangun sekejap ketika Delia membetulkan letak kepalanya. Tetapi dengan segera jatuh tertidur lagi tanpa sempat berpikir siapa yang telah memindahkan kepalanya. Kemudian sedikit demi sedikit kesadarannya terkuak akibat napas Delia yang menyapu-nyapu wajahnya dengan hangat. Rizal merasakan jari-jari Delia yang mengusap pipinya, merasakan bibir Delia yang menyentuh wajahnya, tetapi dia tidak dapat membedakan apakah itu hanya mimpi atau memang sungguh-sungguh dirasakannya. Dengan susah payah, dikibaskannya kabut tebal yang menutupi kesadarannya. Rizal sadar sekarang bahwa dia ada di kamar tengah rumah kakaknya, duduk di kursi menghadap TV. Dengan perasaan diliputi tidak percaya, disadarinya pula bahwa Delia yang ada di dekatnya. Tapi Rizal tidak sempat berpikir banyak. Keseluruhan sudah keburu hanyut dalam arus yang dipancarkan Delia. Dengan lembut dielusnya lengan Delia, diraihnya pinggang gadis itu, dan dibenamkannya tubuh Delia ke dalam pelukannya. Seperti disengat api, Delia terlonjak dari kelelapannya. Dengan gugup dan panik, Delia memberontak, berusaha melepaskan dirinya dari lingkaran lengan Rizal. Rizal pun tak mau mengendorkan pelukannya barang sedikit pun, bahkan menarik wajah Delia semakin dekat padanya. "Iya, Delia," bisiknya Paro. Delia berhasil melepaskan diri. Wajahnya pucat pasi. Seperti gila, Delia berlari ke kamar Yuda, mengunci pintunya dari dalam dan dengan lunglai merebahkan tubuhnya di tempat tidur. Disekapnya wajah itu dengan bantal. Napasnya tersengal-sengal, sementara dadanya seperti mau pecah oleh perasaan yang berdentam-dentam. "Ya Tuhan, apa yang telah kulakukan?" desahnya putus asa. Air matanya mengalir deras membasahi bantal. Delia menangis terisak-isak. Betul-betul menangis, bukan sekedar meneteskan air mata. Habislah semuanya. Hancur sudah. Dia memang tidak pernah memiliki cinta Rizal. Tapi setidaknya dia masih punya harga diri di hadapan pemuda itu. Barangkali Mas Rizal tidak tidur dan tahu persis semua tingkah lakuku sejak awal. Pikir Delia putus asa. Untuk pertama kalinya, Delia ingin mati saja daripada merasakan malu yang sedemikian. Dia merasa tidak akan sanggup lagi berhadapan muka dengan Rizal. Iya, tentu saja Mas Rizal menyambutku karena dia laki-laki, dan aku yang mendahului, pikir Delia dengan sedih. Di luar, Rizal masih duduk termangu di kursinya. Matanya tercenung menatap pintu kamar kakaknya. Sayup-sayup telinganya menangkap suara Ishak dari dalam kamar itu. Ishak yang disekap dengan sekuat-kuatnya. Rizal berdiri dan melangkah ke pintu kamar Yuda. Beberapa saat dia diamuk keraguan. Tangannya terulur, tapi sebelum tangan itu sempat mengetuk pintu, cepat-cepat ditariknya kembali. Dia ingin bicara dengan Delia, tapi tak tahu apa yang akan dikatakannya.
Rizal bingung mendengar isak Delia yang belum juga berhenti. Ketuk atau tidak? Ketuk, tidak. Ketuk, tidak. Dengan gelisah Rizal berjalan hilir mudik. Diremas-remasnya rambutnya, dikacaukannya. Tidak. Akhirnya Rizal memutuskan untuk tidak mengetuk pintu kamar kakaknya. Dia berpikir lebih baik tidak mengganggu Delia saat itu. Ditinggalkannya pintu kamar Yuda dan pergi ke kamarnya yang ada di seberang ruang tengah dan membaringkan tubuhnya di tempat tidur. Delia mencium aku. Sungguh hebat. Pikiran itu mondar-mandir di kepala Rizal dengan asiknya. Apakah film akhir pekan itu demikian seru hingga Delia lupa diri? Rizal cepat-cepat membuang pikiran itu sejauh-jauhnya. Dia kenal Delia, dan Delia mustahil berbuat demikian hanya karena lupa. Lalu apa? Sungguh misteri yang menarik sekali untuk dipecahkan. Satu-satunya kemungkinan, Delia menyimpan rindu dan cinta kepadaku, pikir Rizal. Tapi itu hampir-hampir tidak masuk akal. Dia kenal tingkah laku, cara bicara dan pandang mata seorang gadis yang mencinta, dan indikasi-indikasi itu tidak dijumpainya pada diri Delia. Delia memang seringkali memperhatikannya, tetapi tidaklah berlebih-lebihan seperti layaknya orang jatuh cinta. Atau barangkali Delia begitu pandai menyembunyikan perasaannya. Dan bagaimana pula dengan Rahmat? Rizal betul-betul pusing. Maka dia pejamkan mata dan menutup wajahnya dengan sebuah bantal. Beberapa lama segala macam angan simpang siur di kepalanya. Dan dia tidak tahan lagi. Cepat dia turun dari tempat tidur dan keluar kamar. Perlahan diketuknya pintu kamar Yuda. "Lia, Delia," panggilnya perlahan. Tak ada jawaban. "Del, bukalah sebentar. Aku mau bicara." Beberapa saat masih sepi. Rizal menunggu. Lalu terdengar gerendel pintu diputar dan sebentar kemudian daun pintu terbuka. Delia berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat tertunduk dan di sudut matanya masih tampak butir-butir air mata yang tersisa. Rizal mengulurkan tangannya, menyentuh bahu Delia dengan lembut. "Lia," panggilnya pelan. Delia mengangkat wajahnya. Mereka saling menatap. Dua pasang mata yang penuh kerinduan dan cinta itu bertemu dan saling berbicara. Rizal merengkuh tubuh Delia dalam pelukannya. Didekapnya kepala Delia erat-erat di dadanya. Rizal tersentak mendengar suara panci jatuh ke lantai dapur. Dibukanya matanya dan tertegun mendapati dirinya telentang di tempat tidur, bukan di pintu kamar Yuda seperti yang baru saja dirasakannya. Yang ada di dekatnya hanya guling, bukan Delia. Rizal menghela napas panjang. Diraihnya jam tangan yang ada di atas meja. 5:30. Betul-betul kesiangan. Dengan tubuh terasa pegal, Rizal turun dari pembaringan dan melangkah keluar kamar. Dilihatnya Iem sedang sibuk bekerja di dapur. "Delia sudah bangun, Yem?" tanyanya, memandang Yem dengan matanya yang sipit bekas tidur. "Sudah pulang. Pagi-pagi tadi jam 5.
sahut Yem menatap tuanya dengan penuh perhatian. Sendiri? Jam 5 masih agak gelap. Saya suruh tunggu tuan muda tidak mau. Rizal tercenung sebelum meninggalkan dapur dan pergi ke depan. Dengan hati-hati sekali dibukanya pintu kamar Yuda. Betul-betul kosong. Yang ada hanya guling, bantal-bantal dan selimut yang terlipat rapi di kaki tempat tidur. Di mana-mana guling dan guling. Bukan barang empuk seperti yang diinginkan Rizal. Pertahanan Delia runtuh sekarang. Selama ini dia berusaha untuk tetap tegar dan kuat mengatasi persoalan-persoalan yang menimbunya seorang diri. Tak ada seorang pun yang tahu beban pikiran yang dipikulnya karena dia selalu berusaha memperlihatkan wajah cerahnya, senyum manisnya, dan keriangan suaranya. Tapi kejadian malam minggu di rumah Yuda itu betul-betul memukul perasaannya. Rasa malu, menyesal, sedih dan putus asa membuat Delia jatuh sakit. Pagi itu, dari rumah Yuda, Delia langsung masuk kamar. Tubuhnya lemah dan terasa gemetar. Semalaman dia tidak bisa tidur sama sekali, dan juga karena lelah, maka pagi itu dia tertidur sampai jam 8:30. Bangun, Delia merasakan tubuhnya hampir-hampir tak dapat ditegakkan karena lemahnya. Dan pening di kepalanya membuat betul-betul ingin menangis. Dia memaksakan diri menelan beberapa sendok nasi, tapi perutnya mual dan 10 menit kemudian dia muntah-muntah di kamar mandi. Nyonya Seno tergesa-gesa mengambil minyak kelapa dan uang logam, kemudian menggosok punggung Delia sampai tampak balur-balur merah. Keroan, cara pengobatan tradisional yang selalu mereka pakai kalau ada yang masuk angin. Kenapa baru sekarang bilang kalau sakit, Delia? Tanya Nyonya Seno setengah memarahi sambil mengurut punggung Delia. Kemarin belum terasa, Bu. Sekarang, nih lihat, merah-merah semuanya. Masuk angin kasep ini namanya. Hari ini jangan mandi dulu. Tidur saja biar cepat sembuh. Delia menurut, tapi dia tidak dapat tidur lagi. Berbaring diam-diam tanpa sesuatu pun yang dikerjakannya, membuat pikiran Delia kembali melantur. Dan air matanya selalu saja kembali mengalir kalau ingat kelakuannya semalam. Semakin dipikirkannya, semakin dia terbenam dalam keputusasaan. Dia merasa tidak sanggup lagi bertemu muka dengan Rizal. Tidak sanggup. Di samping malu dan merasa tidak punya harga diri lagi, dia merasa cintanya pada Rizal bahkan semakin kuat membakar hatinya. Menghindari Rizal berarti juga menghindari Yuda, Ita dan Astrid yang manis. Padahal dia begitu mencintai mereka semua. Alangkah menyedihkan. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.